tersenyum dan penuh dengan kesenangan saking girangnya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah ada cinta, ada kerinduan, ada tetesan air mata, siap-siap mata ibu akan memandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Masya Allah, pandang wajahnya Rasulullah. Ini kita ini menjelang Ramadan, akhir Sya'ban akan berlalu, amal kita harus punya tujuan. Jangan tujuan kita belum punya baju baru. Jangan tujuan kita misalnya punya duit belum banyak. Tapi tujuan kita apa? Biar bisa mandang keindahan wajahnya Nabi kita Muhammad SAW ya mas kalian. Akhirnya udah tuh, buruknya dibawa. Berjalan ibu buruk tersebut kemana? Ke Yasrib. Di Yasrib berhenti. Kata malaikat Jibril, sholat ya Rasulullah. Ini tempat yang berkah. Nabi nanya, emang tempat apa ini? Ini tempat di mana engkau nanti akan dihijrahkan dan dikuburkan di sini, yaitu namanya Madinah Al-Munawwarah ya mas. Dan dari hadis dia bisa pergi umroh dan pergi haji semuanya. Kita bisa jawab makam Nabi kita Muhammad SAW. Imam Malik ibu, Imam Malik, beliau itu cintanya sama Rasulullah sangat luar biasa. Imam Malik ibu kalau lagi baca hadis, pernah satu saat Imam Malik baca hadis, itu keluar keringat banyak orang di mukanya basah ibu. Ketika selesai hadis, muridnya nanya, Imam Malik, kenapa seperti ini? Mau keringatan tadi keluar air sangat banyak sekali di wajahmu. Kata Imam Malik ibu, ketika saya lagi baca hadis Rasulullah, itu kaki saya digigit dengan kalajengking katanya. Kata muridnya, kenapa Imam Malik kok nggak berhenti, nggak dibunuh dulu kalajengkingnya? Apa yang kata Imam Malik? Sesungguhnya hadisnya Rasulullah lebih manis daripada gigitan kalajengkingnya, mas. Ya, kalau udah bicara masalah Rasulullah lebih indah daripada yang lainnya. Coba kalau model kita nih, lagi ngaji, lagi baca sholawat, lagi baca qasidah, tiba-tiba dari ujung ada tikus masuk, mau nggak kira-kira? Amin. Gimana? Apaan? Aku enggak. Pada lari. Atau ibu lagi baca hadis, tiba-tiba ada nyamuk di sini gigitin tangan ibu. Kira-kira nyamuknya ibu tepuk apa ibu diemin aja? Lagi baca hadis nih, kalau Rasulullah SAW nyamuk gigit, kira-kira diemin aja nggak? Kadang-kadang bukan yang digiles tuh nyamuknya. Iya kenapa? Saking kita mendetaknya. Ya kenapa? Karena kita belum menjadikan Rasulullah sebagai keindahan di dalam hidup kita. Jangan sadar. Bahkan Imam Malik di kota Madinah itu, beliau kalau masuk kota Madinah itu nggak pernah pakai sendal dan kendaraannya ditaruh jauh di luar kota Madinah. Pernah orang bertanya, Imam Malik, kenapa sendalnya kok nggak dipakai kalau setiap masuk kota Madinah dan kendaraannya taruhnya jauh banget? Apa jawaban Imam Malik radhiyallahu anhu? Beliau bilang, mana mungkin saya pakai sendal, saya masukin kendaraan saya ke suatu tempat yang di dalamnya ada jasad Nabi kita Muhammad SAW ya mas kalian. Itu adabnya Imam Malik. Makanya mudah-mudahan dia hadir biar bisa jawab makamnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terus Nabi jalan lagi kemana? Ke Bethlehem. Di Bethlehem ibu itu adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Oh masya Allah banget. Sayyidatina Maria mengandung cuma 8 bulan. Kalau Nabi kita Sayyidatina Aminah itu 9 bulan. Yang paling lama Imam Syafi'i sampai 4 tahun lamanya. Ya, Imam Syafi'i paling lama ibu. Makanya beliau masya Allah Imam Mujtahid, Imam Syafi'i. Kalau kita nggak sanggup deh sampai hamil 4 tahun lamanya ya. Ya nggak tahu kita bayangin 4 tahun sampai kayak mana itu jamaah sekalian. Imam Syafi'i paling lama 4 tahun. Nah kemudian ya kita lihat juga Sayyidatina Maryam ketika beliau sendiri hanya berada itu di batang pelepah korma yang udah mati. Allah bilang apa? Pegang ya Maryam, dipegang di batang pelepah korma. Batangnya dipegang, tiba-tiba batangnya hidup lagi, ada daunnya, ada buahnya, dan buahnya langsung makan ibu. Ini salah satu hal yang paling indah kajian buat kita. Dimanapun kampung kalau yang gersang, kalau masih ada ulama, masih ada ustazah, maka kampung yang gersang itu akan dihidupkan dan kembali diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Makanya beruntung nih kampung kita masih ada guru-guru kita
masih ada ustaz-ustaz yang ngajar, masih ada ustazah-ustazah yang ngajar kita. Ini beruntung banget kampung ini masih kampung yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dibilang satu majlis aja nih, satu majlis seperti ini mampu memadamkan 70 perkumpulan yang penuh dengan kemaksiatan. Bahkan satu majlis aja, kalau tadi ibu baca sholawat, berapa orang yang dikubur lagi tersenyum semuanya sama ibu semua pada saat ini. Berapa orang yang dikubur semalam katakan subuh masih pada diadab, mulai pagi ini semua kuburnya Allah jadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ibunya lagi disenengin banget sama orang-orang yang udah pada meninggal dunia aja mas kalian. Makanya syukur banget. Akhirnya kormanya itu jatuh, dimakan oleh Sayyidatina Maryam. Nah ketika dimakan oleh Sayyidatina Maryam, beliau langsung melahirkan dalam keadaan mudah aja mas kalian. Makanya salah satunya makanan buat ibu-ibu yang mau melahirkan adalah banyakin makan kurma. Ini mau Ramadan udah pada punya kurma belum? Belum. Beli ya? Iya. Nggak mesti yang mahal, yang murah nggak apa-apa, yang penting enak dimakan. Iya, yang penting manis. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Nabi mengatakan orang yang punya kurma di rumahnya, insya Allah rumahnya nggak bakal kurang dari rezeki jamaah sekalian. Kalau rumah tidak ada kurmanya, maka rumah itu jauh dari keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurma itu bukan sekedar sunnah, tapi dapat mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nih yang belum punya kurma terpulang pada beli kurma. Ya, kalau yang ada punya rezeki buat beli kurma, mudah-mudahan ada yang bisa bagi kurmanya nanti. Ini itu salah satu hadiah yang indah buat para jamaah, beliin kurma kalau dia nggak punya uang buat beli kurma jamaah sekalian. Nah kemudian Sayyidatina Maryam itu salah satunya berkah jamaah sekalian. Pernah satu saat ibu ada namanya Sayyidina Bishr Al-Hafi. Sayyidina Bishr Al-Hafi lagi lewat pasar, tiba-tiba ada semangka, semangkanya dipegang, dielus tuh semangkanya. Ketika dipegang semangkanya, itu beliau kan pergi cuma megang doang. Artinya beliau nanya, ya Allah semangka enak banget. Tadi cuma dipegang doang semangkanya. Itu orang pada berebut semua pengen beli semangka yang dipegang oleh Sayyidina Bishr Al-Hafi. Ada satu kelompok perampok itu ngirim utusan buat beli makanan dengan jumlah uang yang banyak. Ketika dia lihat orang pada kumpul, dia nanya, itu orang pada kumpul kenapa? Itu mereka pada kumpul, pada beli semangka yang telah dipegang oleh Sayyidina Bishr Al-Hafi katanya. Akhirnya jamaah sekalian kata dia, ya udah saya bayar. Kalau kata kita duit 3 juta buat bayar semua buat beli semangka. Akhirnya ibu semangka dibawa. Kata teman-teman perampoknya begini, mana semangkanya? Mana makanannya? Kok cuma itu bulat-bulat doang? Apa katanya? Ini semangka. Kenapa belinya semangka doang? Kan duitnya banyak tadi katanya. Iya ini beda, semangka yang dipegang oleh Sayyidina Bishr Al-Hafi jamaah sekalian. Akhirnya apa pada saat itu? Ya udah emang adanya semangka doang kita makan. Ini semangka dipegang oleh orang yang soleh. Ketika mereka pada makan semangka ibu, masya Allah banget, semua yang hadir pada saat itu perampok-perampok, seorang yang penuh dengan dosa, tiba-tiba ketika makan semangka yang dipegang oleh Sayyidina Bishr Al-Hafi, semuanya bertobat dan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, makanya kita berkah banget nih ada di tempat-tempat yang seperti ini. Bahkan makanan-makanan ibu itu jadi berkah semuanya. Minuman ibu semua jadi berkah. Kalau dibilang ta'amus sholihin dawa, makanan di tempat orang yang soleh adalah obat. Makanya kalau di pengajian ada makanan, jangan ada sisanya, makan semuanya. Ya kalau bisa bungkus mau pulang. Iya bungkus mau pulang. Iya bungkus mau pulang. Ntar kalau yang di depan dulu nggak dimakan, bungkus semuanya. Iya bungkus semuanya. Iya. Dulu saya lagi belajar sama guru kita hari Jumat ibu, itu jangankan yang namanya katakan setelah beliau minum, setelah beliau makan, itu kobokannya aja. Kalau dimakan kambuni kan kobokannya ada ini ya, tentunya agak keruh airnya gitu. Tapi kita minum kenapa? Berkah. Berkah. Kalau orang-orang yang mati berkah mungkin ini jijik apa? Iya berkah. Insya Allah ketika ibu minum itu, insya Allah berapa banyak rahmat yang akan turun ke dalam diri kita semuanya jamaah sekalian. Terus Nabi jalan lagi kemana? Ke Tursina, tempat Nabi Musa bercakap-cakap. Terus ketika Nabi jalan lagi bu, ada orang lidahnya dipotong-potong. Nabi nanya, itu siapa yang lidahnya dipotong-potong ya Rasulullah? Mereka lah yang masa hidupnya ngomongin keburukan orang lain. Ya, makanya ibu, mulai semalam, mulai saat ini, tahan lidah kita jangan ngomongin keburukan orang. Ya, semalam kita
dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.